Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trias Wijayanti, mahasiswa UT Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0517343316. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal sebagai memenuhi tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi dengan judul Membangun Kepercayaan Orang Tua Karir melalui kampanye layanan pengasuhan yang transparan bagi keluarga muda. Proposal ini terdiri dari 5 bab utama, yaitu pendahuluan, strategi, rencana aksi, monef, dan rencana anggaran. Bab 1, pendahuluan. Analisis situasi. Pada tahap awal ini, kita melihat bahwa meningkatnya kebutuhan pengasuhan profesional menuntut sebuah lembaga daycare tidak hanya menyediakan layanan yang aman dan berkualitas, tetapi juga mampu menjelaskan proses, standar, serta mekanisme pelayanan secara terbuka. Transparansi menjadi fondasi kepercayaan karena orang tua karir sangat memperhatikan aspek keamanan, kurikulum stimulasi, kompetensi pengasuh, serta kejelasan pelaporan kegiatan harian anak. Sehingga diperlukan strategi membangun kepercayaan, peran transparansi, dan efektivitas media komunikasi terhadap lembaga daycare dalam menjangkau keluarga muda. Kampanye komunikasi akan dirancang dengan menganalisis khalayak berdasarkan karakteristik psikososial keluarga muda yang aktif secara digital, kritis, dan selektif dalam menerima informasi dan juga mengidentifikasi kebiasaan orang tua karir pada media apa saja yang sering diakses, program yang diminati, dan konten-konten yang disukai. Penetapan khalayak. Target kampanye adalah orang tua karir muda usia 25-40 tahun yang memiliki anak balita atau usia sekolah dini. Karakteristik: sibuk dengan pekerjaan, membutuhkan panduan pengasuhan, dan aktif menggunakan media digital. Perumusan tujuan kampanye. Merancang kampanye komunikasi berkelanjutan yang dapat membangun kepercayaan dan pemahaman orang tua karir terhadap pentingnya pengasuhan yang transparan dan memperkuat citra daycare sebagai institusi terpercaya. Bab 2, strategi. Strategi dilakukan untuk memastikan bahwa pesan mengenai transparansi layanan daycare dapat tersampaikan dengan jelas, konsisten, dan meyakinkan kepada keluarga muda, khususnya orang tua karir yang memiliki kebutuhan informasi tinggi. Taktik pesan. Taktik pesan difokuskan pada penyajian informasi yang sederhana, empatik, dan didukung bukti nyata mengenai proses pengasuhan dengan membuat moto bangun kepercayaan, bentuk keluarga hebat. Taktik media. Pemilihan media diarahkan pada platform yang paling sering digunakan oleh keluarga muda, seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan website resmi daycare. Taktik komunikator. Dengan menempatkan tenaga pendidik, manajer daycare, dan juga psikolog anak lokal sebagai figur utama penyampai pesan yang bisa memberikan tips praktis melalui video singkat atau sesi live agar mudah dijangkau dan membantu pesan kampanye lebih dipercaya. Bab 3, rencana aksi. Rencana aksi ini akan dilakukan dalam 8 minggu dan untuk selanjutnya akan dilakukan berkala. Pada minggu pertama hingga minggu kedua, mulai dilakukan penyusunan konten yang akan digunakan. Pada minggu ketiga dan minggu keempat, membagikan konten yang di medsos setiap hari, kemudian menanggapi komentar, dan memantau interaksi serta tren audiens. Pada minggu kelima hingga minggu keenam, mengunggah video tips pengasuhan dari psikolog melalui medsos dan mengadakan sesi live Q&A. Pada minggu 7 dan 8 mengadakan open house dan selanjutnya dilakukan webinar oleh psikolog sebulan sekali, kemudian mengadakan puncak kampanye setahun sekali. Bab 4, monef. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kampanye berjalan sesuai rencana, mencapai target komunikasi, dan meningkatkan kepercayaan orang tua karir.
Aktivitas yang dipantau meliputi konsistensi konten, kualitas pesan, keterlibatan komunikator, dan interaksi dengan keluarga muda. Hasil monitoring digunakan untuk melihat kendala, melakukan perbaikan, dan menjaga agar kampanye tetap sesuai arah yang ditetapkan. Evaluasi menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, analisis konten media sosial. Menilai komentar dan interaksi untuk melihat respon positif, kebingungan, atau penolakan terhadap pesan transparansi layanan daycare. Yang kedua, FGD atau Focus Group Discussion, menggali pengalaman bersama untuk melihat perubahan pemahaman sekaligus mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan kampanye. Yang ketiga, webinar atau seminar online, yaitu mengamati partisipasi dan respon peserta serta mengumpulkan feedback langsung tentang pemahaman dan penerapan pesan kampanye. Pada bab 5, rencana anggaran. Pada rencana anggaran ini, saya estimasikan anggaran untuk 50 target sasaran dengan 6 kategori. Yang pertama yaitu produksi materi kampanye, seperti poster digital sebesar Rp1.500.000. Kemudian media dan saluran komunikasi seperti publikasi di grup WhatsApp dan lain-lain sebesar Rp500.000. Kegiatan dan acara seperti workshop dan lain-lain sebesar Rp2 juta. Honor komunikator seperti psikolog anak sebesar Rp2.500.000. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi seperti observasi medsos dan lain-lain sebesar Rp750.000. Operasional dan logistik seperti transportasi, cetak poster dan lain-lain sebesar Rp1.250.000, sehingga total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp8.500.000. Demikian proposal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.